Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Murti dengan NIM 19358. Saya dari kelas Kemuhammadiyahan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cita dan fakta gerakan Muhammadiyah dulu, kini, dan esok. Baik, yang pertama mengenai sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammad berarti yang terpuji, kemudian mendapatkan tambahan ya nisbah yang berfungsi untuk menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama para koleganya di Kauman mendirikan Muhammadiyah yang mengandung usaha untuk mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul. Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. Sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi Muhammadiyah yaitu menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra, khususnya di Yogyakarta, serta memajukan pengetahuan agama anggotanya. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membentuk Muhammadiyah yang tumbuh menjadi gerakan reformis modernis. Gerakan ini kemudian mampu mencerahkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, khususnya di Yogyakarta. Langkah yang membawanya dalam keberhasilan ini kemudian membuat nama Muhammadiyah menggema di Yogyakarta hingga merambah di dalam dan di luar Jawa. Selanjutnya mengenai cita-cita dan gerakan Muhammadiyah di masa lampau. Cita-cita atau tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah tidak hanya mengusung paham agama Islam, tetapi juga turut memajukan bidang pendidikan, terutama memberantas keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan di kalangan penduduk pribumi. Berdirinya Muhammadiyah tidak lain diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu pula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan sebagainya, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yaitu gerakan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan dakwah yang mengajak umat untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah diri melakukan perbuatan yang mungkar. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sering mengajak murid-muridnya untuk mengasuh anak yatim piatu yang kurang mampu dan membangun panti asuhan. Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit untuk fakir miskin. Selain itu, ada juga sejumlah kegiatan pendidikan bagi masyarakat miskin. Apalagi organisasi perempuan Muhammadiyah juga terbilang aktif, yang kemudian dikenal dengan nama Aisyah pada tahun 1917. Organisasi otonom ini berfokus mengembangkan pendidikan anak-anak dan perempuan di tanah air. Berikutnya mengenai cita-cita dan gerakan Muhammadiyah di masa kini. Komitmen Muhammadiyah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Muhammadiyah saat ini tidak lepas dari cita-cita mulia pendirinya, yaitu Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah, Islam yang sebenar-benarnya adalah Islam yang mengemukakan rasa kasih sayang terhadap seluruh umat manusia. Dalam implementasinya, Muhammadiyah sampai dengan saat ini masih mengakui bahwa Pancasila adalah bagian dari konsekuensi yang harus dijalankan pemeluk agama Islam sebagai perwujudan dari komitmen kebangsaan. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit atau amal usaha sejenis yang dalam pelayanannya tidak membedakan antara satu agama dengan agama lainnya. Semua mendapatkan pelayanan yang sama baiknya. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan PTM, SMA, SMP, SD, TK, dan amal usaha sejenis. Dalam proses penyelenggaraannya, Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial. Bahkan Muhammadiyah juga memberikan ruang kepada mahasiswa atau siswa WNA untuk mengenyam pendidikan di amal usaha pendidikan milik Muhammadiyah. Begitupun konsistensi Muhammadiyah dalam mengimplementasikan pelayanannya pada amal usaha lainnya. Gerakan Muhammadiyah kontemporer dalam satu dasawarsa terakhir yaitu pada tahun 2010 hingga 2015 memperjuangkan platform Muhammadiyah dalam perspektif politik. Pada tahun 2016, Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi dan modernisasi, gerakan pembaruan untuk memurnikan agama. Pada tahun 2020, gerakan sosial dalam bidang dakwah, gerakan sosial dalam bidang pendidikan, dan gerakan sosial dalam bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu aksi pendekatan advokasi Muhammadiyah dalam penanganan terorisme di Indonesia pada tahun 2020. Gerakan pengelolaan zifaf yang berarti zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh lembaga Muhammadiyah. PKO atau Penolong Kesengsaraan Umum yang sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umum atau PKU pada tahun 2020. Kemudian yaitu aksi MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center sebagai garda terdepan dalam aksi-aksi kemanusiaan, terutama di masa pandemi COVID-19, juga melalui Lazismu atau Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah sebagai lembaga yang menyokong aksi-aksi nyata Muhammadiyah dalam hal pendanaan pada tahun 2020, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir mengenai harapan untuk Muhammadiyah ke depannya. Harapan untuk Muhammadiyah ke depannya yaitu Muhammadiyah dapat terus konsisten dalam melakukan gerakan-gerakan tajdid atau pembaharuan, tetap berjuang memberantas kemiskinan, serta mengukuhkan peran umat Islam yang merupakan mayoritas untuk berada di pusaran yang menentukan arah gerak bangsa. Muhammadiyah diharapkan tetap menjadi panutan untuk umat dan bangsa, menjadi pelopor dalam hal-hal positif dalam kehidupan bangsa, mengembangkan komitmen dan semangat dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Indonesia harus bisa melakukan transformasi dalam mencapai kemajuan bangsa. Islam tidak boleh lemah, baik dalam ekonomi, politik, maupun akidah. Membangun gerakan ekonomi dengan sistem yang kuat dalam membangun bangsa dan negara, membangun kebersamaan yang strategis dengan seluruh komponen bangsa, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang berkemajuan di masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan saya mengenai cita dan fakta gerakan Muhammadiyah dulu, kini, dan esok. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.